Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Isam Adnan dari kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Kesejahteraan Sosial semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa itu teknik pra. Teknik pra adalah teknik yang menggambarkan kegiatan atau kejadian dari waktu ke waktu. Dan apa sih tujuan dari teknik pra? Tujuannya adalah untuk memfasilitasi masyarakat agar masyarakat dapat mengenali perubahan-perubahan penting dari bidang kehidupan dan dapat mengkaji hubungan antara perubahan-perubahan tersebut. Ada 4 tahapan dalam teknik pra. Yang pertama, pilih teknik sesuai kebutuhan. Nah, misalnya ada 2 partisipan. Nah, di sini kita bisa menggunakan teknik pra aktivitas sehari-hari. Yang kedua, itu adalah analisis temuan data pra. Nah, setelah kita mendapatkan tekniknya sesuai, lalu kita dapat mendiskusikan dengan partisipan tentang kegiatan partisipan selama 24 jam. Lalu kita akan mendapatkan apa masalahnya. Yang ketiga, ada penentuan prioritas masalah. Nah, di sini kita harus bisa menentukan masalah apa dan masalah yang bagaimana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Dan yang keempat, ada perencanaan program penyelesaian masalah. Setelah masalah kita dapat, dan kita harus bisa memilih apa solusinya, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ayah dan paman. Terima kasih ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi. Nah, pada tahap kali ini saya akan mengumpulkan informasi. Nah, informasi ini berupa kegiatan selama ayah dan paman, kegiatan selama 24 jam. Nah, di sini saya punya menggunakan media kertas dan bisa dituliskan kegiatan apa saja yang dilakukan selama 24 jam. Ketika sudah ditulis, kertas ini boleh dikembalikan kepada saya. Ini saya bagikan. Silakan ditulis. Kalau sudah ditulis, boleh dikembalikan kepada saya. Saya dimengerti? Setelah saya lihat kegiatan dari ayah dan paman, nah di sini saya membuat diagram lingkaran. Nah, di diagram lingkaran ini ada beberapa lingkaran. Lingkaran pertama itu ada kegiatan dari ayah, dan lingkaran yang kedua ada lingkaran dari paman. Nah, setelah melihat ini, apakah sudah sesuai dengan kegiatan ayah? Sesuai. Sesuai. Dengan kegiatan paman, apakah sudah sesuai? Sesuai. Setelah menggunakan diagram lingkaran, kita akan menentukan prioritas masalah. Nah, jadi ayah dan paman bisa menentukan masalah apa yang harus diselesaikan. Jadi masalah apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu selama masa pandemi ini. Nah, di sini saya menggunakan media kertas lagi seperti ini. Nah, di sini ayah dan paman bisa menulis apapun masalahnya, lalu bisa dikembalikan kepada saya. Bisa dipahami? Bisa. Saya bagikan dulu kertasnya. Bisa ditulis lagi bermasalah. Oke, jadi setelah penulisan dari masalah-masalah yang ayah alami, yang paman alami, itu bisa ditulis dari masalah kecil maupun masalah besar. Jadi semua masalah itu sudah ditulis. Sudah? Nah, jadi boleh ayah silakan ditempel di pohon masalah. Oke. Setelah ayah dan paman menempelkan masalah-masalah tersebut di pohon masalah, lalu mari kita kelompokkan dari masalah-masalah tersebut yang sudah
ayah dan paman tulis. Nah, yang pertama ada bayar kontrakan sulit. Iya. Bayar kontrakan sulit itu kira-kira masuk ke masalah apa ya? Ekonomi. Finansial ya. Finansial. Finansial ya. Kita Iya. tulis dulu finansial. Bisa pindahkan ke sini ya. Bisa pindahkan finansial. Terus ada lagi bayar listrik dan air susah. Itu masuk ke masalah apa? Finansial juga ya, karena nggak ada biaya ya. Ya, kita ke sini. Lalu dengan pandemi ini, karena corona terus ada lockdown, PSBB, terus akhirnya susah cari kerja. Nah, di sini ada panik terkena virus corona. Faktor lingkungan. Psikis Psikis ya, jadi kayak kesehatan gitu ya. Kesehatannya jadi kayak takut gitu. Karena ketakutan. Lalu ada stres, sama ya. Setelah ada 6 masalah, di sini kita kelompokkan ada 2 kelompok, satu finansial dan psikis. Jadi setelah ada pengelompokan masalah, nah di sini saya membuat tabel penentuan prioritas masalah. Nah di sini saya buat ada masalah, Iya. ada sebab, ada akibat, ada penilaian dari ayah dan paman, dan ranking nanti setelah penghitungan dari masalah sebab penghitungan dari sebab dan akibat. Nah, masalah yang pertama tadi apa sih? Yang ada 2 kelompok kan? Iya. Nah, masalah pertama itu apa sih? Pergerakan. Baik itu ya, finansial ya. Oh, ya, finansial. Ya. Finansial. Sebabnya apa finansial itu? Karena apa? Kekurangan dulu. Pandemi corona ini. Oh, karena ada ini ya, corona ya. Jadi Iya. sebabkan corona. Ada apa lagi sebabnya? Nah, setelah masalah finansial, sebabnya itu kan disebabkan oleh corona atau COVID-19. Iya. Nah, akibatnya apa sih? Setelah karena ada corona itu akibatnya apa? Lowongan kerja menipis. Lowongan kerja ya. Lowongan kerja menipis. Banyak di rumah kan. Banyak yang dirumahkan. Stres termasuk. Kalau misalnya seperti itu kita masuknya ke psikis nanti kesehatan, kan itu ada di kelompok kedua. Nggak punya duit. Nah iya, akibatnya. Sebabnya atau akibat? Akibatnya. Akibatnya ya. Nah, lalu yang kedua ada kesehatan atau psikis. Psikis atau kesehatan. Yang pertama apa? Sebabnya karena corona itu lagi kan. Dari corona itu ya. Iya. Berarti dari corona. Corona. Yang mengakibatkan stres. Oh, jadi psikis itu apa menjadi stres gitu ya, di rumah aja karena ada tunggakan uang gitu. Nggak bisa bayar kontrakan. Udah nggak ada. Stres, pusing. Yang Akibatnya ya, nggak bisa kemana-mana. di rumah aja ya, karena kembali lagi ke COVID-19 itu ya, jadi di rumah aja. Di rumah aja. Nah, untuk skala 1 sampai 5 menurut ayah ini
sebab dan akibat ini dari finansial itu dikasih nilai berapa? 4 sih. 4 ya, 4. 4. Kalau dari segi kesehatan 4 juga. 4. 4 ya. Nah, kalau dari paman, dari finansial ini untuk penilaiannya apa tuh? Sebab dan akibat. Finansial sih, maksudnya 3 deh. 3 ya, finansial 3. Dan kesehatan Kalau kesehatan sih 2. 2 ya. Karena kita Nah, lalu kita hitung ya. iya. Ada 4 sama 3 berarti 7. 4 sama 2 berarti. 7. Nah, jadi di sini finansial ada di golongan pertama. Jadi masalah yang pertama itu adalah dari segi finansial karena adanya COVID-19. Nah, yang kedua itu ada kesehatan, ranking kedua. Karena sebabnya corona itu ada di finansial, lalu akan berkesinambungan ke kesehatan dari akhirnya aman. Selanjutnya ada perencanaan program penyelesaian masalah. Ini saya tulis ya, rencana penyelesaian masalah atau solusi. Nah, dari masalah-masalah tersebut ya kan, tadi ada 2 kelompok masalah, yaitu yang pertama ada finansial dan kesehatan. Atau psikis. Nah, dari kesehatan ini rencananya apa sih? Rencana untuk dalam masa PSBB ini, dalam COVID-19 ini? Membuat protokol kesehatan. Protokol kesehatan ya. Seperti apa sih? Pakai masker, Yang menggunakan masker, menjaga kebersihan ya. Tangan. Menggunakan masker. Nah, ini untuk menjaga jarak ya, menjaga jarak aman. Nah, dari masalah kesehatan atau psikis, siapa yang mau bertanggung jawab atau koordinator itu? Saya Oh, dari Ayrian. Waktu penyelenggaraannya dari tanggal berapa tadi kesempatan kita? Tanggal 10 sampai 17 Juni. Juli. Nah, dari segi finansial kita membuat rencana seperti mengatur pengeluaran listrik dan sebagainya, sehingga pengeluaran finansial itu bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain-lain. Dan dari sini ada penanggung jawab Paman Deo, dan situ Paman Deo tidak sendirian, bersama dengan fasilitator. Nah, dikerjakan pada tanggal 12 sampai 28 Juni. Nah, di sini ada keterangannya bisa disetujui dan tidak disetujui. Ketika dengan rencana ini Paman dan lain bisa setuju, bisa bilang setuju. Tapi kalau tidak, bisa bilang tidak setuju. Apakah dengan keterangan seperti rencana ini dengan tanggal yang sesuai dengan koordinator Paman Deo, apakah disetujui? Setuju ya, kita setujui. Nah, yang kedua itu ada kesehatan psikis. Untuk kesehatan ya, protokol kesehatan kita rencananya bisa melakukan protokol kesehatan seperti halnya mencuci tangan, penggunaan masker, dan menjaga jarak aman. Nah, di sini penanggung jawabnya adalah Ayrian. Nah, di sini Ayrian juga tidak sendiri, tapi bersama fasilitator. Nah, waktunya dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 12 Juni. Nah, sesuai dengan rencana dengan koordinator Ayrian dengan waktu yang sesuai ditentukan, apakah bisa disetujui? Setuju. Setuju ya.
Baiklah, terima kasih atas waktunya Yerian dan Pak Mandeo. Terima kasih atas diskusi kali ini. Semoga rencana kita berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.